Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tutorial Mayop tahap kedua untuk perusahaan dagang UD Dewata Komputer. Di sini kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Niluma Degita Olivia, NIM 20103406. Yang kedua ada Ida Yukadek Sukmawati dengan NIM 20103408. Kemudian ada Maria Della Reza Ponggu dengan NIM 20103409. Dan ada Sulistiowati dengan NIM 20103412. Namun pada kesempatan kali ini salah satu teman kami atas nama Ida Yukade Sukmawati tidak dapat bersama dengan kami dalam presentasi karena dalam keadaan sibuk. Untuk materi yang pertama akan dibuka oleh teman saya, Maria Della Reza Ponggu. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Yang pertama, di sini adalah proses pencatatan pengambilan uang tunai dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, klik modul banking, kemudian klik spend money, masukkan informasi atas dokumen transaksi pengeluaran dana Bank BNI yang terkait seperti gambar di bawah ini. Lalu, klik pada X hashtag dan pilih akun yang terkait dengan transaksi kas, maka pada amount otomatis tersis jumlah Rp 1 juta. Teliti dulu jangan sampai ada selisih atau out of balance sama dengan 0. Lalu yang kedua, proses pencatatan pembelian barang dagangan secara kredit dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Klik modul purchases, kemudian klik enter purchases, masukkan informasi atas dokumen transaksi pembelian kredit yang terkait seperti gambar. Lalu, pilih dan klik nama supplier yang terkait PT Nusantara, isi date dengan tanggal transaksi 02/01/2016. Masukkan data barang dagangan yang dibeli. Apabila telah terisi dengan benar, klik record. Setelah klik record, akan keluar wizard seperti pada gambar. Pilih no bila Anda tidak ingin mengubah teks kode, dan sebaliknya pilih yes jika Anda ingin mengubah teks kode. Lalu, proses pencatatan penerimaan pelunasan piutang dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Klik modul sales, kemudian klik receive payment, masukkan informasi atas dokumen penerimaan pelunasan piutang yang terkait seperti pada gambar. Klik pada kolom amount applied, akan muncul nilai sejumlah yang diisikan pada amount received, kemudian tekan enter. Teliti dulu jangan sampai ada selisih out balance sama dengan 0, kemudian klik record. Lalu, proses pencatatan retur pembelian barang dagangan secara kredit dapat dilakukan dengan langkah klik modul purchases, kemudian klik enter purchases, masukkan informasi atas dokumen transaksi retur pembelian kredit yang terkait seperti gambar. Masukkan data barang dengan dagangan yang dikembalikan. Apabila telah terisi dengan benar, klik record, klik icon register, kemudian klik return dan debit.
Klik apply to purchase. Isi date dengan tanggal transaksi 05.01.2016. Memo diisi dengan keterangan transaksi retur pembelian. Klik pada kolom amount applied tanggal 02.01.2016 akan muncul nilai sejumlah yang tertera pada debit 6. Kemudian tekan enter. Teliti dulu jangan sampai ada selisih out of balance sama dengan 0, kemudian klik record. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Gita. Baik, selanjutnya yaitu transaksi berupa pembayaran hutang dagang. Jadi pada tanggal 8 Januari, dibayar hutang dagang atas pembelian tanggal 2 Januari dengan menggunakan data Bank BNI. Proses pencatatan pembayaran utang kita lakukan dengan menggunakan modul purchases. Pertama, kita mengklik modul purchases, kemudian kita mengklik pay bill, dan kita masukkan informasi atas dokumen transaksi pembayaran utang yang terkait seperti yang ada pada gambar di sini. Pada keterangan gambar tersebut, untuk kolom suplirnya, kita klik dan memilih nama pelanggan terkait dengan transaksi, yaitu PT Nusantara. Kemudian untuk tanggal transaksi kita isi tanggal 8 bulan 1 tahun 2016. Kemudian amount received-nya diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan, yaitu sejumlah 53.020.000. Dan memonya diisi dengan keterangan pembayaran utang dagang. Kemudian kita mengklik pada kolom amount applied pada tanggal 2 bulan 1 tahun 2016. Dan akan muncul uang atau sejumlah uang yang diisikan pada amount received. Kemudian tekan enter. Setelah itu, kita mengecek sehingga jangan ada selisih, yaitu dengan out of balance sama dengan 0. Kemudian klik record. Transaksi yang selanjutnya, yaitu penjualan barang dagangan secara kredit. Jadi pada tanggal 10 Januari, perusahaan menjual barang dagang secara kredit pada toko Diva. Kemudian untuk pencatatan penjualan barang dagangan secara kredit, kita lakukan dengan mengklik modul sales, kemudian klik enter sales, kemudian kita masukkan informasi atas dokumen transaksi pembelian kredit yang terkait seperti pada gambar. Dan pada keterangan gambar, kita mengklik nama customer yang terkait, yaitu toko Diva, kemudian kita hilangkan checklist yang ada pada form teks inklusif, dan kita mengisi tanggal transaksi, yaitu tanggal 10 bulan 1 tahun 2016. Kemudian kita memasukkan data barang dagangan yang meliputi ship yang diisi dengan jumlah barang yang dijual, item number untuk memilih barang yang dijual, dan price, yaitu harga jual barang. Apabila kita sudah mengisinya dengan benar, maka kita klik record. Yang selanjutnya, lanjut deh. Wah, lanjut lagi. Mundurin deh. Mundurin aja dah.
Transaksi yang selanjutnya yaitu untuk meretur penjualan. Jadi pada tanggal 11 Januari diterima pengembalian sebagian barang dagang yang dijual pada tanggal 10 Januari 2019 berupa 4 unit Asus dan 2 unit Lenovo IdeaPad G40459ID. Proses pencatatan retur penjualan barang secara kredit yaitu dilakukan dengan mengklik modul sales, kemudian mengklik enter sales, dan memasukkan informasi atas dokumen transaksi retur pembelian kredit tersebut. Setelah itu kita memasukkan nama customer yang terkait, itu toko Diva, dengan tanggalnya diisi tanggal 11 bulan 1 tahun 2016. Kemudian data barang yang dikembalikan kita isi, yaitu SIP-nya diisi dengan angka negatif berupa jumlah barang yang diretur, item number yaitu barang yang diretur, dan price yaitu harga jual barang yang diretur. Apabila kemudian klik icon register dan klik apply to sell. Kemudian kita mengklik kolom amount apply tanggal 10 tanggal 10/1 dan akan muncul sejumlah yang tertera pada credit amount. Kemudian tekan enter. Kemudian kita teliti agar tidak ada selisih, yaitu dengan out of balance sama dengan 0, dan kita klik record. Selanjutnya yaitu transaksi penerimaan pelunasan piutang. Nggak ada, yang tadi aja. Yang tadi aja. Yaitu untuk transaksi penerimaan pelunasan piutang, yaitu pada tanggal 20 Januari diterima cek Bank Mandiri dengan nomor RCK strip 23456 untuk pelunasan piutang atas penjualan tanggal 10 Januari 2016. Kemudian cara penyelesaiannya kita mengklik modul sales, kemudian kita klik receive payment, dan kemudian memasukkan informasi terkait transaksi tersebut. Kemudian pada kolom customer kita mengisi nama pelanggan yang terkait, itu toko Diva, kemudian kita isi amount receive-nya dengan jumlah uang 164.560. Untuk tanggalnya kita isi tanggal 20 bulan 1 tahun 2016. Dan pada payment method kita pilih metode pembayaran cek, dan memo kita isi dengan keterangan penerimaan pelunasan piutang. Kemudian kita klik pada kolom amount applied pada tanggal 10 bulan 1 tahun 2016, dan akan muncul nilai sejumlah yang diisikan pada amount receive, kemudian kita tekan enter. Kemudian kita meneliti sehingga tidak ada selisih, kemudian klik untuk transaksi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Sulistiawati. Baik, transaksi tanggal 9 yaitu pembelian barang dagang dari PT Delta. Pertama, klik modul purchase, klik enter, lalu masukkan informasi transaksi pembelian, kemudian memasukkan data barang dan pastikan balance atau 0, lalu klik record, lalu pilih OK jika data yang diisikan sudah benar. Kemudian transaksi tanggal 10, yaitu dijual barang pada toko Nirwana secara kredit. Pertama, klik modul sales, lalu enter, masukkan informasi transaksi, lalu isikan data barang, dan pastikan balance atau sama dengan 0. Kemudian transaksi tanggal 11, proses mencatat pembayaran beban dan dana kas, yaitu klik account, record journal entry, lalu masukkan data transaksi, lalu record, klik modul account, kemudian transaction journal, ubah tanggal pada kolom date from dan to. Kemudian penyajian laporan keuangan yang terdiri dari trial balance, yaitu klik report pada menu bar, klik account, pilih trial balance, lalu jalankan. Kemudian yang kedua ada laporan laba rugi. Lanjut, Del.
Laba Kemudian laporan laba rugi, yaitu klik report pada menu bar, kemudian pilih profil dan loss. Lalu jalankan. Kemudian yang ketiga ada neraca saldo. Sama seperti tadi, klik report pada menu bar, klik standar balance sheet, lalu jalankan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.